Malam itu, Rina baru saja selesai lembur di kantornya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11.43 malam dan taksi online yang ia pesan tak kunjung tiba. Jalanan sepi, hanya ada lampu jalan yang redup dan bayangan pohon yang melambai tertiup angin kencang. Rina memutuskan untuk berjalan ke persimpangan besar agar lebih mudah mendapatkan kendaraan. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang kakek tua duduk di sudut jalan, di bawah atap ruko yang sudah lama tutup. Kakek itu mengenakan pakaian kusam, jas hujan plastik yang sudah sobek, dan topi lusuh yang hampir menutupi wajahnya. "Nak, kamu mau kemana?" tanya kakek itu dengan suara parau saat Rina melewatinya. Rina sedikit terkejut, namun ia membalas dengan sopan, "Saya mau pulang, Kek, lagi nunggu kendaraan." Kakek itu tersenyum samar, matanya terlihat aneh, seolah menembus kegelapan. "Hati-hati, Nak. Malam ini berbahaya. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu." Rina ragu sejenak. Ia merasa aneh, tapi tak ingin berprasangka buruk. "Terima kasih, Kek. Tapi saya akan menunggu kendaraan saja," jawabnya sambil berlalu. Namun kakek itu tiba-tiba berkata, "Jangan lewati jalan pintas di sebelah sana. Banyak orang yang tidak kembali." Rina menghentikan langkahnya. Ia menoleh dan melihat kakek itu masih duduk di tempat yang sama. Tubuhnya setengah terselubung bayangan. Ucapannya membuat bulu kuduk Rina meremang, tapi ia hanya mengangguk kecil dan terus berjalan. Setelah beberapa menit berjalan, Rina merasa semakin gelisah. Hujan deras membuatnya basah kuyup, dan angin dingin menusuk kulit. Tak ada kendaraan yang lewat, hanya suara gemuruh hujan, dan sesekali kilat yang menerangi jalan. Di persimpangan berikutnya, Rina melihat sebuah jalan kecil yang tampak lebih cepat menuju ke rumahnya. Itu adalah jalan pintas yang kakek tadi peringatkan. Ia berhenti sejenak, berpikir. Jalan utama terlalu jauh, dan ia merasa terlalu lelah untuk berjalan lebih jauh. Mungkin hanya mitos, pikirnya sambil melangkahkan kaki ke jalan pintas itu. Jalan pintas itu gelap dan sempit, dikelilingi oleh dinding tinggi dari bangunan tua. Lampu jalan di sini hanya sesekali menyala, menciptakan bayangan menyeramkan di sepanjang lorong. Rina berusaha mempercepat langkah, berharap segera sampai di ujung jalan. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin aneh suasananya. Ia merasa ada yang mengikutinya, tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Langkah kakinya sendiri bergema, terdengar seperti ada langkah kaki tambahan yang menyertainya. Di tengah jalan, ia melihat sesuatu. Ada seorang pria berdiri di bawah satu-satunya lampu jalan yang menyala. Pria itu memunggunginya, tubuhnya tinggi dan kurus, mengenakan jas hitam yang terlihat basah oleh hujan. "Permisi," kata Rina dengan suara gemetar. Pria itu tidak bergerak. Rina mencoba berjalan melewatinya dengan hati-hati. Namun, ketika ia mendekat, pria itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa bola mata, dan senyuman lebar yang tidak manusiawi menghiasi wajahnya. Rina menjerit dan berlari sekuat tenaga. Langkah kakinya bergema keras, napasnya terengah-engah, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang, sampai akhirnya ia melihat ujung jalan. Namun, di ujung jalan, ia kembali melihat sosok kakek tadi. Kakek itu berdiri diam, menatapnya dengan tatapan tenang. "Kenapa kamu tidak mendengarkan?" kata kakek itu, suaranya terdengar dalam dan menggema. Rina tertegun, kakinya lemas. "Kek, tolong saya. Ada seseorang. Dia..." Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuh kakek itu mulai berubah. Wajahnya memudar menjadi bayangan hitam, tubuhnya memanjang, dan dari matanya keluar cahaya merah menyala. Kakek itu melayang mendekati Rina dengan gerakan tidak wajar. Rina terbangun di tengah hujan. Kepalanya pusing, dan tubuhnya terasa berat. Ia mendapati dirinya terbaring di jalan utama, tepat di sebelah persimpangan menuju jalan pintas tadi. Tak ada tanda-tanda kakek itu, atau pria aneh yang ia temui di lorong gelap. Namun sesuatu terasa berbeda. Ia merogoh saku jaketnya dan menemukan sebuah benda kecil. Itu adalah sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk simbol aneh yang tidak ia kenali.
Rina merasa kaget. Ia tidak pernah memiliki kalung itu sebelumnya. Ia buru-buru berdiri dan mencoba mencari kendaraan untuk segera pulang. Ketika akhirnya ia sampai di rumah, ia mendapati dirinya tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi. Siapa kakek itu? Apa pria yang ia lihat tadi nyata? Dan dari mana asal kalung ini? Malam itu, Rina mencoba tidur. Tapi ketika ia memejamkan mata, ia terus melihat bayangan kakek itu. Ia mendengar suara parau berbisik di telinganya. Kamu seharusnya mendengarkan. Beberapa hari kemudian, Rina mencoba mencari tahu tentang jalan pintas itu. Ia bertanya pada seorang pedagang tua di sekitar area tersebut. Ketika ia menyebut jalan itu, wajah pedagang itu berubah pucat. Jangan pernah lewat sana lagi, kata pedagang itu. Banyak yang hilang di jalan itu. Katanya, ada sosok penjaga di sana. Orang-orang menyebutnya kakek penjaga. Tapi dia bukan manusia. Dia menjaga jalan itu agar orang tidak masuk. Karena ada sesuatu yang lebih jahat di dalamnya. Rina merinding. Ia teringat pria dengan wajah kosong yang ia temui di lorong itu. Apakah itu yang lebih jahat yang dimaksud? Namun, sesuatu yang lain mengganggu pikirannya. Jika kakek itu adalah penjaga, kenapa ia sendiri juga tampak menyeramkan? Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Dan kenapa ia masih merasa ada yang mengawasinya? Pada malam ke-7 setelah kejadian itu, Rina kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali berada di jalan pintas itu, tapi kali ini tidak ada hujan. Jalan itu dipenuhi kabut tebal, dan di ujungnya ia melihat kakek itu berdiri bersama pria bermata kosong. Kamu sudah terikat, kata kakek itu dalam mimpi. Liontin itu adalah milik kami. Kamu tidak bisa melepaskan diri sekarang. Rina terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia buru-buru meraih liontin yang masih ada di meja samping tempat tidurnya. Ia mencoba membuangnya keluar jendela, tapi kalung itu selalu kembali ke tempatnya semula. Sejak malam itu, hidup Rina berubah menjadi mimpi buruk. Ia mulai melihat bayangan di sudut matanya, mendengar suara langkah kaki di rumahnya, dan merasa seseorang selalu mengawasinya. Dan setiap kali ia melihat cermin, ia bisa melihat sosok kakek itu berdiri di belakangnya, tersenyum samar, dengan mata merah menyala yang terus mengawasinya.